Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gue Hadi. Dan kali ini kita akan melakukan first preview dari Suzuki Jimny yang 5 pintu nih. Sebenarnya sih gak ada bedanya sama sekali ya sama yang 3 pintu, cuman bedanya tuh penambahan pintu aja. Kita akan bahas selanjutnya yaitu adalah perbedaan apa aja sih yang ada di Jimny 5 pintu ini. Yuk langsung aja kita cek. Nah bos geng, untuk perbedaan eksterior bagian depan itu terlihat dari grillnya nih teman-teman. Bisa dilihat ya, ini udah ada garnish chrome nih bagian sini-sininya. Jadi ngebuat mobil ini terlihat lebih manis dan juga lebih mewah. Kalau dari headlamp semua masih sama, bumper masih sama, nggak ada beda ya teman-teman. Nah sekarang kita udah di bagian samping dari Jimny 5 pintu ini. Perbedaannya kalian sudah pasti tahu ya, jelas terlihat mata, yaitu ditambahkan pintu di bagian belakangnya menjadi 5 pintu. Tadi udah kita jelasin juga. Jadi wheelbase ini jadi lebih panjang, otomatis harusnya mobil ini jadi lebih stabil ya sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah kalau bagian belakangnya jelas nggak ada perubahan sama sekali. Jadi bisa kalian lihat sendiri masih sama dengan yang 3 pintu. Tuh ya, ini ada pintu di bagian belakang yang bisa dibuka. Walah. Nah, kalau kapasitas bagasinya kalian bisa lihat sendiri ini lebih luas karena dia punya kapasitas bagasi itu sekitar 211 liter. Jadi lebih banyak muatannya kalau kalian mau bawa barang-barang. Kalau mau camping sama keluarga itu lebih banyak nih muat di sini nih teman-teman. Ngomongin soal mesinnya bos geng, mobil ini masih menggunakan mesin yang sama yaitu K15B. Yang sama juga dengan kayak R3, kemudian Baleno. Jadi udah pasti tangguh dan irit. Perbedaannya sendiri itu ada di transmisinya atau final gearnya. Kalau di transmisi matic tuh final gearnya berbeda karena memang mobil ini kan basicnya lebih berat ya. Mungkin ada perubahan sedikit adjust di bagian final gear ya teman-teman. Nah bos geng, sekarang kita akan ngebahas perbedaannya bagian kaki-kaki atau setup dan juga chassis untuk Jimny 5 pintu ini karena ada sedikit perubahan ya teman-teman. Jadi memang karena menyesuaikan bodinya yang lebih panjang dan juga lebih berat. Yang pertama, perbedaannya ada di bagian suspensi yang ini memiliki komponen yang berbeda juga dan juga fine tuning yang berbeda. Karena mungkin memang bobotnya lebih berat, mungkin ada perubahan di bagian pernya. Kita belum tahu juga karena datanya nggak dibuka sama Suzuki-nya. Dan yang kedua, bagian pengereman. Yang sebelumnya Jimny 3 pintu itu tidak menggunakan ventilated disc brake, sekarang sudah menggunakan ventilated disc brake. Jadi ini pengeremannya lebih yakin lagi nih teman-teman. Nah sekarang kita pindah ke bagian sasis mobil ini. Berhubung mobil ini wheelbase-nya lebih panjang, untuk penguat sebagai mobil ini menjadi lebih rigid, itu ditambahkan cross member di bagian tengah sini nih teman-teman. Jadi di atas kopel nih ada cross member memanjang yang ngebuat chassisnya jadi lebih rigid. Udah pasti lebih kuat lagi gitu. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Suzuki Jimny 5 pintu ini. Kalau secara general memang mobil ini tuh gak ada perubahan ya sama sekali. Bagian interiornya ya, setir masih sama, speedometer masih sama, dashboard ornamen masih sama, jok juga masih sama. Tapi perbedaannya itu adalah di bagian head unitnya. Sekarang head unitnya menggunakan yang 9 inci. 9 inci jadi tuh sama, bentuknya sama kayak yang Baleno punya. Tapi perbedaannya nggak ada kamera 360-nya teman-teman. Hanya ada kamera mundurnya aja di situ. Terus kemudian juga dia udah bisa konektivitas menggunakan smartphone. Kayak contoh Android, Apple itu bisa dipakai. Nah kalau di bagian konsol tengah ya teman-teman, ini semua tetap sama. Ini ada tuas juga di sini nih untuk mindahin dari 2 wheels ke 4 wheel ya. Jadi tinggal naik turun tuasnya aja nih. Nah gini-gini nih tinggal dirubah-rubah. Terus di bagian ini konsol tengah di dekat handbrake ini ada 2 tombol untuk kaca. Yang dimana kaca ini untuk mengakses kaca bagian belakang. Jadi kalau misalnya kita mau nutup kaca kan dari sini agak ribet ya. Nah jadi tambahin 2 tombol di sini untuk buka tutup kaca bagian belakang nih teman-teman. Jadi untuk kita lebih praktis lagi sih sebenarnya untuk ngebuka kaca belakang dari depan. Tinggal gini doang. Ngomongin soal jok ya bos geng, ternyata ada sedikit perbedaan yaitu adalah penambahan busa di bagian bawah dan juga sampingnya ini. Jadi kita berasanya lebih empuk lagi duduknya dan lebih nyaman. Terus kemudian
Masalah airbag nih teman-teman, ada penambahan juga di bagian airbag, yaitu menjadi 6 titik yang tadinya hanya 2 titik di yang versi 2 pintunya. Yang 3 pintu. Jadi sekarang ada 6 tuh di bagian depan kiri kanan, terus di side kiri kanan depan belakang ada juga airbagnya. Jadi udah pasti lebih aman kalau kita mengalami crash. Nah sekarang kita lanjut ke akomodasi penumpangnya teman-teman, karena kalian pasti penasaran kan, duduknya cukup lega nggak sih? Menurut gue daripada yang 3 pintu ini jauh lebih lega. Nih kita sekarang ukur, ini posisi duduk normal orang-orang nyetir. Tinggi gue 173 cm. Sekarang kita hitung. Ini dengkulnya sih sekitar 7 jarian. Headroomnya itu dapat sekitar 10 jarian. Jadi masih cukup oke dari versi yang 3 pintunya. Nah bos geng, demikianlah review singkat kita tentang Suzuki Jimny 5 pintu di belakang gue ini. Memang singkat banget videonya, karena memang sebenarnya pada faktanya mobil ini tidak banyak perubahannya. Hanya menambahkan pintunya saja dan beberapa fine tuning yang diperlukan karena mobil ini menjadi lebih panjang wheelbase-nya. Terus kemudian untuk pilihan varian warnanya itu ada 6, nanti kita insert di tulisan. Dan kalau harganya sendiri, mobil ini dibanderol dengan harga 465 jutaan hingga 470 jutaan. Jadi perbedaan harganya sama yang 3 pintu itu mungkin sekitar 18 jutaan. Nah, kalian sendiri pilih yang mana? 3 pintu atau yang 4 pintu? Kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Walidat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Mobil 1, 2, 3